Pemirsa, polisi menyelidiki aliran dana terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Sementara pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, akan diperiksa esok hari. Jika mangkir, polisi akan jemput paksa. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan Red Notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya Red Notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Sebelumnya penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Buro Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya Red Notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Interpolri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri memutasi kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sinamalasari ke Kejaksaan Agung. Dokumen berisi bukti perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Jaksa Pinangki. Lain pertama adalah berkaitan dengan data penerbangan ke Malaysia. Yang itu saya tadi memasukkan yang data temuan tiket gitu kan, yang terutama tanggal 12. Kalau yang tanggal 25 sudah ada. Jadi ada dua penerbangan ke Kuala Lumpur dalam rangka ketemu Joko Chandra itu ada yang pertama tanggal 12 November 2019, terus kemudian tanggal 25 November 2019. Pinangki Sinamalasari merupakan oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam salah satu perjalanan, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Usai pelanggaran disiplin Pinangki mencuat, suami Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, dimutasi dari jabatannya. Menurut Karopenmas Divisi Hukum Polri, Brigjen Awi Setiono, mutasi dalam rangka penyegaran organisasi. Pinangki dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Freddy Siburian, Yudatri, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Kunjungan itu membahas sejumlah penanganan persoalan bangsa dan sinergitas bersama.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani di Komplek Parlemen Jakarta sore tadi. Dalam pertemuan tertutup, keduanya berkomitmen untuk bersinergi menangani persoalan COVID-19 lebih baik. Selain itu, pertemuan juga membahas koalisi kedua parpol, di mana dalam Pilkada 2020 terdapat sejumlah kerjasama PDIP dan Partai Demokrat di sejumlah daerah. Cair, banyak hal yang kita bicarakan, khususnya tentang situasi krisis masa pandemi ini yang harus menjadi concern bagi kita semua. Saya tadi menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin juga terus berkontribusi, baik dalam pemikiran maupun aksi nyata, melalui parlemen maupun struktur di lapangan. Kami juga membahas atau membicarakan, karena memang kebetulan ini adalah pertemuan pertama saya dengan pimpinan PDIP. Tentu saya menyampaikan salam hormat untuk Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga beliau selalu sehat walafiat. Dan tadi juga kita berbicara cukup banyak ternyata kebersamaan Partai Demokrat dan PDIP di berbagai pilkada. Tempat di Pilkada 2020 ini, dalam Pilkada 270 Pilkada ini, alhamdulillah bahwa di beberapa tempat antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ada melakukan kerjasama untuk mendukung calon di beberapa tempat tersebut. Juga alhamdulillah ini semenjak Mas AHY ini dilantik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ini pertemuan kami yang pertama dalam melakukan silaturahmi sebagai Ketua Umum dan juga Ketua DPR. Dan kami berharap bahwa pertemuan ini tentu saja bukan yang pertama, namun juga bukan yang terakhir, namun kami tetap akan melakukan silaturahmi untuk bisa membicarakan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Sebelumnya, AHY juga bertemu Ketua MPR Bambang Susatyo. AHY mengatakan pertemuan tersebut untuk membangun komunikasi politik setelah dirinya menjadi Ketua Umum Partai. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyampaikan pertemuannya dengan AHY membahas sejumlah persoalan kebangsaan, salah satunya persoalan dampak dari COVID-19. Meski penantang Bobi Nasution di Pilkada Medan, Akhyar Nasution terinfeksi COVID-19, Partai Demokrat pastikan tetap mengusung PLT Wali Kota Medan tersebut maju di Pilkada Medan 2020. Saat ini berkas administrasi Akhyar maupun Salman sedang dilengkapi untuk pemberkasan di DPP Partai Demokrat dan DPP PKS. Posisi menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai bakal calon wali kota Medan semakin menguat setelah mendapat dukungan dari Gerindra. Sementara itu, Partai Demokrat masih teguh untuk mengusung Akhyar Nasution sebagai pesaing Bobi di Pilkada, meski PLT Wali Kota Medan ini terinfeksi COVID-19. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan kondisi Akhyar Nasution yang terpapar COVID-19 tidak mengganggu tahapan pencalonan pasangan Akhyar Salman ke KPU Medan pada September mendatang. Saat ini berkas administrasi Akhyar maupun Salman sedang dilengkapi untuk pemberkasan di DPP Partai Demokrat dan DPP PKS sebelum dikeluarkannya rekomendasi untuk keduanya sebagai syarat pendaftaran ke KPU Medan. Nah justru saya tadi menyampaikan di partai itu ada tahapan fit and proper test. Setelah itu dilakukan akan dikeluarkan rekomendasi resmi untuk mendaftar. Artinya apa? DPP sudah menyarankan kepada saya untuk mengirimkan data fotokopi. Koalisi Partai Demokrat dengan PKS di Pilkada Medan 2020 sudah final dengan mengusung Akhyar Nasution dengan Salman Al-Farisi. Saat ini Partai Demokrat memiliki jumlah perwakilan 4 kursi di DPRD Kota Medan dan PKS 7 kursi. Dan ini sudah memenuhi syarat ketentuan mendaftar sebagai pasangan calon di Pilkada Medan yang minimal membutuhkan 10 kursi perwakilan di DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan siap bertarung di Pilkada 2020 baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih menjalin komunikasi politik. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa mengajak akademisi Roky Gerung untuk debat terbuka. Gibran menyatakan lebih baik bekerja untuk memenangkan pilkada yang akan digelar serentak pada Desember mendatang. Gimana Mas? Ngapain debat? Gimana Mas? Daripada debat itu mendingan kerja untuk masyarakat. Nanti berangkatnya semobil sama Aduh. Ini mau diantar kalau bisa semobil ya semua. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyatakan siap bertarung dengan siapapun lawannya nanti di Pilkada Surakarta. Gibran bisa saja melawan kota kosong jika tak ada lawan yang lolos verifikasi KPUD. Saat ini pasangan jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo alias Bajo baru lolos tahap penyerahan syarat dukungan dan harus melewati beberapa tahap verifikasi lagi untuk bisa mendaftar menjadi peserta Pilkada Surakarta. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih proses penjajakan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi dan partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailandra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono 12. Sama seperti Putri Wulansari, Sailandra juga belum ada kendaraan politik dan masih menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak. Sailandra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indria yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Sementara itu, untuk meraih hati masyarakat, relawan Gibran menerjunkan tim untuk memutus penyebaran COVID-19 dan DPD dengan menyemprot disinfektan dan fogging di Norowangsan RT 5 Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo. Penyemprotan disinfektan, terus habis ini nanti kita ke Jajar untuk penyemprotan disinfektan dan fogging. Jadi di sini relawan Porsel ini berperang melawan COVID dan DB. Sementara bakal calon wali kota independen Putri Wulansari Dewi menjalin silaturahmi dengan sejumlah partai dan tokoh nasional untuk meraih dukungan dalam menuju Pilkada Desember mendatang. Sedangkan pasangan Bajo hingga kini terus menjalin hubungan dengan para tokoh masyarakat, budayawan, dan tokoh lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.